Di kaki Gunung Giriwana, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Larasati. Desa itu sunyi, sejuk, dan dikelilingi hutan lebat yang masih perawan. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Ehan. Ia bukan siapa-siapa di mata penduduk desa. Lahir dari keluarga sederhana yang telah lama meninggal, Ehan menjalani hidup seorang diri dalam sebuah gubuk kayu tua peninggalan orang tuanya, terletak tak jauh dari batas hutan. Sehari-harinya, Ehan bekerja sebagai penjaga hutan tak resmi. Bukan karena ditugaskan pemerintah, melainkan karena kecintaannya yang dalam terhadap alam. Ia membersihkan jalur pendakian, merawat tanaman langka, bahkan menolong pendaki yang tersesat, semua tanpa bayaran. Tak sedikit warga desa yang mencibirnya. Kerja ngurusin hutan? Nggak ada duitnya, ujar Pak Darto, pedagang sembako di pasar. Pemuda gagal, masa depannya cuma jadi orang hutan. Ejek beberapa pemuda lain, tertawa sembari menunjuk pakaian lusuh Ehan. Namun Ehan tidak pernah membalas. Ia tetap tersenyum, menunduk, lalu pergi membawa keranjang rotan berisi tanaman obat yang ia panen sendiri. Setiap langkahnya di jalanan desa diiringi bisik-bisik yang sudah biasa ia dengar sejak kecil. Malam hari, ia tidur dengan diterangi lampu minyak. Tidak ada listrik di gubuknya. Bila lapar, ia masak singkong dari kebunnya. Bila sakit, ia minum ramuan dari tumbuhan yang ia pelajari sendiri dari buku-buku tua peninggalan ayahnya. Kehidupannya sederhana, namun hati Ehan tenang. Alam ini, satu-satunya yang mengerti aku, ucapnya pelan suatu malam saat duduk di depan api unggun kecil. Cahaya rembulan menembus sela-sela pohon, menari di atas rambut hitamnya yang mulai memanjang. Pagi itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti lembah dan pepohonan seperti tirai putih tak berujung. Ehan bangun lebih awal. Ia mengenakan jaket rajut usang dan membawa tongkat kayu, siap memeriksa jalur pendakian. Musim liburan sudah tiba, dan biasanya banyak pendaki dari luar kota datang tanpa pengalaman. Sesampainya di jalur atas, Ehan melihat jejak sepatu baru di tanah basah. Jejak itu menyebar, beberapa tertata rapi di jalur, tapi ada pula yang mengarah ke semak belukar, tanda seseorang keluar dari jalur. Ia mengernyit. Sepertinya ada yang tersesat. Gumamnya. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, menyingkirkan ranting, mencium aroma tanah dan dedaunan. Suara burung dan gemercik sungai kecil menemaninya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin sunyi suasananya. Di balik semak berduri, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Seorang gadis terbaring di tanah, tak sadarkan diri. Rambutnya panjang dan tergerai, jaket gunung biru yang ia kenakan penuh lumpur. Wajahnya pucat dan kakinya tampak memar. Napasnya masih ada, tapi lemah. Ya Tuhan! Ehan segera memeriksa denyut nadi gadis itu. Dia masih hidup. Dengan cekatan, Ehan menyelimutinya dengan selendang tebal yang ia bawa. Lalu, ia memanggul tubuh gadis itu di punggungnya dan bergegas menuruni jalur menuju gubuk. Langkah demi langkah ia tempuh, walau bahunya pegal dan peluh membasahi keningnya. Di tengah kabut yang pekat dan medan yang licin, ia terus berjalan, tak peduli seberapa berat beban yang ia pikul. Setiba di gubuk, Ehan membaringkan gadis itu di atas tikar pandan dan menyalakan api. Ia merebus air dan mencampurnya dengan ramuan akar hangat untuk mengompres kaki si gadis. Ia mengobati luka lecet dengan minyak kelapa dan daun sirih yang ia tumbuk. Berjam-jam berlalu. Langit mulai temaram. Kabut masih menggantung di luar jendela bambu. Tiba-tiba, terdengar erangan lemah. Gadis itu menggeliat, kelopak matanya bergerak, dan perlahan terbuka. Di mana aku?" gumamnya dengan suara serak. "Tenang," kata Ehan lembut. "Kamu selamat. Aku menemukanmu di hutan." Gadis itu menatap sekeliling dengan mata bingung, lalu menatap pemuda berambut kusut yang duduk di sampingnya. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. "Namaku Ehan."
Aku tinggal di sini. Kamu bisa panggil aku Ehan saja. Kamu namanya siapa? Gadis itu menelan ludah. Aku, Rose. Nama itu terdengar asing di telinga Ehan. Terlalu anggun untuk dunia yang selama ini ia kenal. Namun, dalam nama itu, ia merasakan kehadiran dunia lain. Dunia yang jauh dari kesederhanaan dan kesunyian gunung. Terima kasih sudah menyelamatkanku, lanjut Rose. Ehan hanya tersenyum kecil. Kamu istirahat saja dulu. Tubuhmu butuh pulih. Nanti aku buatkan bubur singkong hangat. Dan sejak hari itu, kehidupan Ehan mulai berubah. Pelan namun pasti. Karena seorang wanita asing yang datang bersama kabut dan diam-diam membawa secercah cahaya ke dalam kesepian hidupnya. Rose membuka matanya perlahan. Cahaya matahari pagi menembus celah dinding bambu dan jatuh di wajahnya. Aroma kayu terbakar dan rebusan akar-akaran menyelimuti udara. Ia menatap langit-langit gubuk yang sederhana namun bersih, lalu mengangkat tubuhnya perlahan. Rasa nyeri menusuk dari kaki kanannya. Aduh, desisnya pelan, teringat luka yang didapatnya. Ehan masuk membawa mangkuk kayu berisi bubur hangat. Wajahnya bersinar tenang seperti pagi di gunung itu. Kau sudah bangun. Syukurlah, katanya. Rose menoleh. Untuk sesaat, ia seperti melihat sosok dari dunia lain. Pakaian pria itu sederhana, namun matanya jernih. Di balik kulit legamnya, ada ketulusan yang jarang ia temukan di dunia kota. Kau benar-benar menolongku? Tanya Rose, masih terdengar ragu. Ehan hanya mengangguk sambil mendekat, meletakkan mangkuk di sisi tikar. Aku menemukanmu tak sadarkan diri di dekat sungai. Kaki kananmu terkilir. Tapi tenang, aku sudah membalutnya. Rose mencoba duduk. Ehan membantunya dengan hati-hati. Terima kasih, katanya pelan, menunduk malu. Kamu tersesat? Tanya Ehan. Iya, aku dan teman-teman naik gunung. Lalu kabut turun. Aku jalan terlalu jauh untuk cari sinyal. Tiba-tiba, aku kehilangan jejak mereka. Habis itu, gelap. Jelas Rose. Ehan mendengarkan dengan saksama. Ia tak menghakimi, tak menyalahkan. Ia hanya menatap dengan mata tenang. Bukan salahmu. Gunung ini memang bisa berubah dalam sekejap. Apalagi kalau kabut datang. Banyak yang pernah tersesat seperti kamu, jawab Ehan. Rose menatap sekeliling ruangan. Dinding bambu, rak kayu berisi botol kaca dengan tulisan tangan. Semuanya terlihat seperti dari masa lalu. Tempat ini rumahmu? Tanyanya. Ehan mengangguk. Gubuk kecil peninggalan orang tuaku. Aku tinggal di sini sejak kecil. Rose tersenyum kecil, lalu berkata pelan, ini lebih damai daripada apartemenku di Jakarta. Ehan tak menjawab. Ia tak tahu bagaimana rasanya tinggal di apartemen. Ia bahkan tak pernah naik mobil. Tapi ia tahu satu hal, di tempat ini, waktu berjalan lebih lambat, dan alam menjadi guru paling bijak. Siang itu, kabut mulai menipis. Udara masih dingin, tapi sinar matahari menembus dedaunan. Rose sudah bisa berjalan, walau tertatih dengan bantuan tongkat kayu yang dibuatkan Ehan. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke jalur pendakian. Tapi itu masih jauh. Mungkin 2 hari jalan kaki kalau pelan, ujar Ehan sambil menyiapkan tas kecil. Rose menggeleng. Tunggu sebentar. Aku belum mau pulang. Ehan menatapnya dengan heran. Aku ingin tetap di sini. Hanya beberapa hari. Aku lelah dengan semuanya. Dunia kota terlalu bising. Mungkin ini waktunya aku diam sebentar, ucap Rose lirih. Ehan tidak mendesak. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini. Tapi harus bantu kerja, ujarnya sambil tersenyum. Rose tertawa kecil. Baik, Tuan Hutan. Aku siap jadi muridmu. Hari-hari berikutnya diisi dengan hal-hal sederhana.
Ehan mengajarkan Rose cara menumbuk daun untuk membuat salep luka, cara membedakan tumbuhan obat dan beracun, serta bagaimana membaca arah mata angin dari bayangan matahari. Rose tampak antusias. Ia tidak canggung meski pakaiannya kotor atau tangannya terkena getah. Ia mulai mencintai alam, bukan dari foto Instagram, tapi dari sentuhan langsung tanah, air, dan angin. "Bagaimana kamu bisa tahu semua ini?" tanya Rose saat mereka duduk di bawah pohon tua sambil meminum air kelapa hutan. "Orang tuaku dulu perawat herbal. Mereka mengajariku sebelum pergi," jawab Ehan. Rose terdiam. "Kamu tinggal sendirian?" "Iya. Tapi aku tak pernah merasa benar-benar sendiri. Alam ini seperti keluarga." Kalimat itu menghentak Rose. Ia teringat ayahnya yang sibuk, ibunya yang selalu keluar negeri, dan rumah besar yang sepi di tengah hiruk-pikuk kota. Di sini, di gubuk kecil di kaki gunung, ia justru merasakan kehangatan yang lama hilang. Malam pun tiba. Di depan api unggun kecil, mereka duduk berdua. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari yang pernah Rose lihat seumur hidupnya. "Kau percaya takdir, Ehan?" tanya Rose. Ehan menatap bintang-bintang sejenak sebelum menjawab, "Mungkin. Tapi aku lebih percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita ke tempat yang semestinya." Rose tersenyum. "Mungkin. Aku memang harus tersesat dulu untuk sampai di sini." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rose merasa bahwa tersesat bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih penting. Dan di samping pemuda penjaga hutan yang penuh ketulusan itu, ia merasa ditemukan. Pagi itu, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Seolah-olah gunung sedang ingin menyembunyikan dirinya dari dunia. Udara terasa lebih dingin, dan embun membasahi rerumputan serta atap daun kering gubuk Ehan. Rose bangun lebih awal, duduk di beranda bambu sambil menyelimuti tubuhnya dengan kain tenun yang dipinjamkan Ehan. Ehan sedang menyalakan api untuk merebus air. Ia memandang Rose sejenak sebelum berkata, "Kabut seperti ini bisa bertahan sampai siang. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ini hal biasa di sini." Rose mengangguk pelan. Matanya menyapu pemandangan kabur di depan, lalu kembali ke wajah Ehan. "Kamu selalu setenang ini, ya?" Ehan tersenyum tipis. "Kalau kita panik, hutan akan makin menyesatkan." Keduanya diam sesaat. Lalu Rose menggeser duduknya, membuat jarak mereka hanya sehelai daun pisang. "Ehan," katanya perlahan, "aku mau tanya sesuatu. Kamu nggak pernah merasa ingin keluar dari sini? Pindah ke kota? Punya kehidupan lain? Pekerjaan yang lebih layak?" Ehan menatap api. "Pernah. Dulu waktu masih remaja, aku berpikir begitu. Tapi makin dewasa, aku sadar, aku memang dilahirkan untuk menjaga tempat ini. Hutan ini, gunung ini, mereka butuh dijaga. Kalau aku pergi, siapa yang akan merawat mereka?" Rose terdiam. Ada rasa kagum dalam suaranya ketika akhirnya berkata, "Di kotaku, semua orang sibuk mencari uang. Tak ada yang rela menjaga sesuatu tanpa dibayar." Ehan menoleh. "Karena di kotamu, langit mungkin tak bisa dilihat jelas seperti di sini." Rose terkesiap. Kalimat itu menusuk. Ia sadar, meski dunia yang ia tinggali penuh fasilitas, ia tak pernah merasa benar-benar hidup. Siang itu, kabut perlahan menipis. Ehan mengajak Rose untuk berjalan sedikit ke arah utara, tempat di mana terdapat sebuah mata air jernih yang tak banyak diketahui orang. Ia ingin menunjukkan salah satu rahasia alam yang paling ia cintai. Jalanan cukup terjal, tapi Ehan membantu Rose melangkah. Mereka menembus semak dan batang pohon besar yang sudah puluhan tahun berdiri. "Lihat di sana," kata Ehan, menunjuk ke sebuah celah di antara dua batu besar. Rose mengikuti arah tunjuknya, lalu matanya membulat. Sebuah kolam kecil berisi air sebening kristal berada di sana. Dasarnya terlihat jelas, dihiasi batu-batu putih dan rumput air yang melambai pelan.
Air ini bersumber dari mata air abadi. Dulu, orang tua di desa bilang, ini tempat suci. Aku selalu datang ke sini untuk menenangkan pikiran. Rose berjongkok dan mencelupkan tangannya. Airnya sangat dingin, namun segar. Indah sekali. Kenapa kamu nggak pernah cerita ke orang-orang di luar? Ehan menggeleng. Beberapa hal, kalau terlalu sering dibicarakan, bisa kehilangan maknanya. Rose memandangi wajah Ehan yang memantul di permukaan air. Di balik kesederhanaannya, ada keteguhan dan ketulusan yang membuatnya berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Ehan, katanya perlahan, aku belum pernah merasa sebahagia ini. Ehan menatapnya. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata, hanya keheningan yang hangat. Tapi momen itu buyar oleh suara samar dari kejauhan. Teriakan. Rose! Rose! Rose dan Ehan sama-sama menoleh. Suara itu semakin jelas. Teriakan putus asa. Diteriakan oleh banyak suara. Itu, suara teman-temanku. Rose berdiri dengan panik. Ehan mengangguk cepat. Mereka mencarimu. Ayo, aku antar ke jalur utama. Dari sana, mereka bisa lihatmu. Mereka berjalan cepat, menuruni jalur sempit yang telah Ehan bersihkan beberapa hari lalu. Semakin dekat ke jalur utama, suara teriakan makin jelas. Rose merasa jantungnya berdebar, antara lega dan berat hati. Akhirnya mereka tiba di sebuah tikungan besar. Dari sana, Rose melihat beberapa orang berlari ke arahnya. 2 pria, 1 perempuan, dan 2 petugas SAR berpakaian oranye. Rose! Teriak temannya, Winda, sambil menangis. Rose langsung dipeluk, dikelilingi, dibombardir pertanyaan. Kau kemana aja? Kita kira kamu udah. Astaga, kamu ketemu siapa? Siapa pria itu? Rose menoleh. Ehan berdiri agak jauh, tangannya menggenggam tongkat, wajahnya tenang seperti biasa. Namanya Ehan, ujar Rose dengan lantang. Dia yang menyelamatkanku. Semua mata menatap Ehan, tapi tidak semua dengan tatapan bersahabat. Salah satu teman Rose, bernama Guntur, memicingkan mata. Dia siapa? Orang hutan? Kamu ditahan di sini, Rose? Rose menggeleng tegas. Tidak, dia yang rawat aku. Dia yang ajarkan aku banyak hal yang kalian gak pernah ngerti. Petugas SAR pun menghampiri Ehan, menyalaminya. Terima kasih, Pak. Kami dapat laporan dari warga bahwa ada jejak arah timur. Tapi kami nggak tahu kalau ada yang tinggal di sana. Ehan hanya membalas dengan anggukan sopan. Dia butuh istirahat. Kakinya terkilir. Tapi sekarang sudah lebih baik. Setelah semua orang memastikan Rose dalam keadaan aman, rombongan bersiap kembali ke pos pendakian. Rose menoleh ke belakang, memandangi Ehan yang masih berdiri di tepi jalan setapak. Dengan suara yang hanya bisa didengar Ehan, Rose berkata, "Tunggu aku." Dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi bersama rombongan. Ehan berdiri lama di sana, menatap kabut yang perlahan turun kembali. Untuk sesaat, ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu. Atau mungkin, sesuatu yang baru saja menyentuh hatinya, perlahan menghilang ke balik keramaian dunia. Ia menarik napas panjang. Gunung akan tetap diam. Hutan akan tetap tenang. Tapi di dadanya, ada yang mulai bergolak. Sudah 3 hari berlalu sejak Rose pergi meninggalkan gubuk kecil itu. Gunung kembali sepi. Jalur pendakian sunyi, hanya jejak satwa liar yang sesekali terlihat di tanah. Ehan tetap melakukan rutinitas seperti biasa, membersihkan jalur, memeriksa mata air, dan mencatat perubahan cuaca di bukunya. Tapi kali ini, langkahnya terasa lebih berat. Setiap kali melewati pohon besar tempat Rose tertawa, atau batu datar tempat mereka duduk bersama menikmati kelapa muda, hatinya terasa kosong. Dia sudah kembali ke dunianya. Gumam Ehan saat memandang kabut pagi.
Dan aku kembali ke sunyiku. Namun yang tak Ehan tahu, jauh di kota besar, Rose pun mengalami hal serupa. Rose duduk di kamar apartemennya yang luas. Di luar jendela, langit Jakarta dipenuhi gedung pencakar langit dan suara klakson tak pernah berhenti. Tapi tak satu pun dari itu yang bisa mengisi hatinya. Ibunya masuk dengan sepiring makanan, wajahnya terlihat tegang. "Kamu masih belum mau bicara dengan wartawan? Semua media ingin wawancara soal kejadian kamu hilang di gunung itu." Rose hanya menggeleng. "Aku capek, Ma." "Rose, kamu ini anak tunggal pewaris perusahaan properti terbesar. Jangan bikin malu keluarga hanya karena berteman dengan orang asing dari hutan." Mata Rose menatap tajam ibunya. "Namanya Ehan. Dan kalau bukan karena dia, aku sudah jadi berita kematian, bukan berita sensasi." Ibunya terdiam sejenak, tapi kemudian melipat tangan. "Lalu kamu mau apa? Mau tinggal di gunung itu selamanya? Menikah sama penjaga hutan?" "Aku belum tahu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa hidup, Ma. Di sana, aku merasa dilihat bukan karena hartaku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Ibunya pergi dengan geram, meninggalkan Rose yang termenung dalam diam. Di tangannya, ia memandangi potret kecil yang ia cetak sendiri. Foto dirinya dan Ehan di depan kolam mata air jernih. Ehan tak tahu foto itu diambil, tapi baginya itu adalah harta paling berharga. Sementara itu, di desa Larasati, kabar tentang Ehan menyelamatkan anak pengusaha menyebar pelan. Beberapa warga mulai berubah sikap. Itu Ehan kan? Yang nyelamatin turis kemarin?" "Iya," katanya, yang diselamatin anak konglomerat dari Jakarta. "Hebat juga dia." Dulu, ketika Ehan lewat di pasar, hanya cemoohan yang mengiringi. Kini, bisik-bisik itu terdengar berbeda. Tapi Ehan tak peduli. Ia tak pernah mencari pujian. Hatinya hanya bertanya-tanya, apakah Rose akan kembali? Dan pertanyaan itu dijawab dengan kejutan. Suatu sore, saat Ehan sedang memeriksa ladangnya di sisi timur hutan, terdengar suara langkah kaki cepat. "Ehan!" Ehan menoleh. Napasnya tercekat. Rose berdiri di sana, mengenakan jaket gunung baru, ransel di punggung, dan senyum yang sangat dirindukan Ehan. "Kau, kenapa kembali?" tanya Ehan dengan suara hampir bergetar. Rose tertawa pelan. "Karena aku ingin. Karena aku belum selesai mengenalmu. Dan, karena aku kangen tempat ini." Ehan tak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri kaku, antara percaya dan tidak. "Aku bawa ini," lanjut Rose sambil membuka ranselnya. Ia mengeluarkan beberapa benda. Jaket hangat baru untuk Ehan, beberapa buku catatan cuaca dan peta topografi, serta radio komunikasi kecil. "Aku pikir kamu bisa butuh ini semua." Ehan menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu repot-repot?" "Karena kamu gak akan pernah minta. Tapi kamu pantas mendapatkannya." Hari mulai gelap, dan Rose kembali tinggal di gubuk kecil itu. Malam itu, mereka duduk berdua di depan api unggun, seperti dulu. "Orang tuaku marah besar," cerita Rose. "Lalu kenapa kamu tetap kembali?" tanya Ehan. Rose menatap langit. "Karena aku nggak bisa berpura-pura hidup bahagia lagi. Di sini, segalanya terasa nyata. Aku nggak tahu bagaimana akhirnya, tapi aku ingin memulai dari sini." Ehan menatap gadis itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku takut, Rose." "Takut apa?" "Takut kamu akhirnya akan sadar, kamu salah tempat, dan kamu akan pergi lagi, kali ini untuk selamanya." Rose menggeleng. "Kalau aku memang akan pergi, Ehan, maka aku sudah pergi sejak dulu. Tapi aku kembali, karena hatiku tahu ini tempatnya." Keesokan harinya, Rose ikut Ehan menyusuri jalur pendakian yang lebih dalam. Mereka membersihkan ranting, menandai pohon,
dan bahkan menyelamatkan seekor kijang yang kakinya terjerat. Kalau kamu terus begini, semua orang akan tahu kamu pahlawan hutan, ujar Rose sambil mengusap tangan kotor. Han tersenyum. Aku bukan pahlawan. Aku hanya bagian kecil dari alam. Rose memandangi Han dengan kagum. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Namun di tempat lain, tak semua orang senang dengan kembalinya Rose ke gunung. Media mulai menyebar rumor, dan keluarganya mengirim utusan untuk membawanya kembali. Mereka tak tahu, dua dunia telah bertabrakan. Dan cinta yang tumbuh di antara kabut dan dedaunan, tak akan bisa dibendung oleh sekat kota, harta, atau kekuasaan. Belum. Langit mendung menggantung di atas hutan Larasati. Awan kelabu menggulung seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan datang. Di gubuk kecil di lereng gunung, Rose sedang menyapu lantai bambu sambil bersenandung pelan. Sementara itu, Han di luar sedang memeriksa jerat hewan yang ia pasang semalam. Hari-hari mereka terasa damai. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu mendekat perlahan. Di kota, keluarga Rose tidak tinggal diam. Ayahnya, Tuan Arman, seorang pengusaha properti ternama, merasa malu dan marah. Putri sematawayangnya menolak kembali, bahkan menolak dijodohkan dengan rekan bisnisnya. Dia tidak hanya mempermalukan keluarga, tapi juga masa depan perusahaanku, ujar Arman dengan suara tinggi dalam rapat keluarga. Ibunya menangis dalam diam, mencoba memahami pilihan Rose. Tapi tekanan keluarga terlalu kuat. Akhirnya, mereka menyewa tim pencari profesional, lengkap dengan helikopter kecil dan izin khusus dari pemerintah daerah. Tujuan mereka hanya satu, menjemput Rose pulang, dengan atau tanpa persetujuannya. Hari itu, Han dan Rose sedang duduk di mata air jernih yang dulu mempertemukan mereka. Rose mencuci rambutnya dengan air dingin sambil tertawa, dan Han menggoda dengan percikan air. Kalau kita tinggal di sini selamanya, kamu nggak bosan? Tanya Han. Rose tersenyum. Kalau ada kamu, dan alam seperti ini, rasanya nggak ada yang lebih indah. Namun sebelum Han menjawab, terdengar suara asing dari langit. Wung! Rose langsung mendongak. Sebuah helikopter berwarna putih mengudara rendah, menyusuri lereng gunung. Di sisi helikopter, tertulis logo perusahaan ayahnya. Wajah Rose pucat. Mereka datang, gumamnya. Han berdiri cepat. Kita harus kembali ke gubuk. Mereka berlari menembus hutan, tapi suara baling-baling semakin mendekat. Tak lama, suara motor trail dan teriakan orang-orang mulai terdengar dari arah bawah. Rose! Rose! Kami tahu kau di sini. Ini tim dari keluargamu. Kami datang menjemput. Rose berdiri kaku. Air matanya mulai mengalir. Aku belum siap. Han? Han menggenggam tangannya. Kalau kamu nggak mau ikut, aku bisa bantu sembunyikan. Tapi Rose menggeleng. Aku nggak bisa lari selamanya. Mereka akan tetap mencariku. Aku harus hadapi ini. Dengan berat hati, mereka turun ke tanah lapang tempat tim pencari menunggu. Seorang pria berkacamata dan berpakaian rapi menghampiri. Rose, atas perintah ayahmu, kami datang untuk membawamu pulang. Kami sudah siapkan semuanya. Penginapan, dokter, bahkan pengacara jika kamu butuh perlindungan hukum. Rose hanya menatap pria itu tanpa emosi. Aku tidak hilang. Aku memilih berada di sini. Pilihan yang tidak masuk akal. Nona, balas pria itu. Han melangkah maju, ingin berbicara, tapi pria itu segera menatapnya tajam. Dan Anda yang disebut-sebut dalam berita sebagai penjaga hutan liar itu, ya? Han tidak menjawab, hanya menunduk sedikit. Ia tahu dunia mereka sangat berbeda. Kau tahu, kau bisa dituntut karena menahan seseorang tanpa izin, ancam pria itu. Dia tidak menahan saya, jawab Rose tegas. Saya tinggal di sini atas kemauan saya sendiri.
Dan kalau ayah masih berpikir dia bisa mengatur hidup saya, dia salah. Namun, tekanan semakin besar. Rose tahu jika ia menolak ikut, akan muncul lebih banyak keributan. Bahkan mungkin Ehan akan dijadikan korban. Akhirnya, dengan air mata menetes, Rose menoleh ke Ehan. Aku harus pergi dulu, tapi bukan berarti aku menyerah. Ehan menatapnya lama. Dadanya sesak, tapi ia tahu, mencintai seseorang kadang berarti melepaskannya sementara. Kalau kamu memang harus pergi, kata Ehan pelan, aku akan tetap di sini. Tempat ini akan selalu ada. Kalau kamu ingin kembali. Rose menggenggam tangan Ehan untuk terakhir kalinya. Jangan lupakan aku. Ehan menggeleng. Bahkan kabut pun gak bisa menutup kenangan tentangmu. Helikopter itu pun terbang meninggalkan lereng gunung, membawa Rose kembali ke dunia lamanya. Dunia yang penuh tekanan, aturan, dan kepalsuan. Tapi kali ini, ia bukan lagi Rose yang sama. Di atas langit, ia menatap ke bawah, ke hutan lebat tempat hatinya tertinggal. Dan di bawah, Ehan berdiri memandangi langit yang kosong, memeluk kabut yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak kepergian Rose, kabar cepat menyebar di desa. Ada yang mengira Ehan telah menculik gadis kota, ada pula yang memuji keberaniannya. Namun Ehan tidak peduli pada semua omongan itu. Ia tetap merawat hutan, tetap hidup seperti biasa, walau malam-malamnya kini dipenuhi rindu. Ia hanya punya satu keyakinan. Jika cinta itu nyata, maka suatu hari, kabut akan membawanya kembali. Kembali ke kota adalah seperti terbangun dari mimpi yang hangat dan dilempar ke dalam kenyataan yang dingin. Begitulah yang dirasakan Rose saat langkah kakinya menyentuh lantai marmer rumah megah milik keluarganya. Suara klakson, rapat bisnis, dan lampu-lampu neon yang dulu biasa kini terasa asing. Semuanya bising. Semuanya tidak hidup. Di hadapannya, sang ayah duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Kau sudah cukup membuat keluarga ini malu, kata Tuan Arman datar. Mulai besok, kau ikut rapat direksi dan berhenti bermain-main di gunung. Rose tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap ayahnya dengan mata yang tidak lagi takut. Ibunya mencoba menengahi. Rose, ini semua demi kebaikanmu. Nak, dunia kita berbeda dengan tempat itu. Rose menarik napas panjang. Bukan dunia yang berbeda. Cara kalian memandang hidup yang berbeda. Aku melihat dunia nyata di gunung itu. Di sini, semuanya pura-pura. Tuan Arman menatapnya tajam. Kalau begitu, kau bisa memilih. Tetap jadi bagian keluarga ini, atau hidup sendiri sebagai perempuan liar di hutan. Rose tidak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ancaman itu hanya akan memperkuat tekadnya. Hari-hari selanjutnya di kota seperti hukuman tak tertulis. Rose dipaksa menghadiri pertemuan bisnis, dikenalkan kembali pada calon suami pilihan keluarga, dan bahkan dilarang menyentuh telepon selama seminggu. Namun Rose bukan gadis yang sama seperti dulu. Ia mulai menulis. Diam-diam, ia mengunggah kisah perjalanannya ke gunung di blog pribadi. Ia menulis tentang Ehan, tentang kesederhanaan, tentang kedamaian yang tak bisa dibeli. Ia tidak menyebut nama atau lokasi jelas, tapi kisahnya menyebar cepat. Dalam seminggu, blognya viral. Judul-judul seperti, Aku tersesat di gunung dan ditemukan oleh penjaga alam, atau Cinta dalam kabut, cerita seorang gadis kota dan pemuda gunung, mulai menghiasi beranda media sosial. Komentar membanjir. Cerita ini menyentuh banget, bikin sadar kalau uang gak segalanya. Siapa Ehan itu? Aku pengen kesana dan belajar hidup kayak dia. Kenapa cowok kayak gini gak ada di kota? Namun tidak semua komentar positif. Ada juga komentar yang mencibir, menuduh kisah itu hoaks, bahkan menertawakan pilihan Rose. Tapi Rose tidak peduli. Di balik layar, ia juga menghubungi beberapa LSM lingkungan dan media alternatif,
menawarkan kerjasama untuk membuat dokumenter kecil tentang kehidupan di kaki Gunung Giriwana. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa masih ada orang seperti Ehan, yang hidup bukan untuk mencari uang, tapi menjaga kehidupan. Sementara itu, di desa Larasati, Ehan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Semakin banyak orang luar yang datang, mencari gubuk penjaga hutan. Beberapa dari mereka hanya ingin melihat, beberapa membawa kamera, dan ada yang menawarkan uang untuk wawancara. Namun Ehan menolak semuanya. "Aku bukan tontonan," katanya pada seorang wartawan muda. Tapi ia mulai curiga. Siapa yang menyebarkan kisahnya? Sampai suatu malam, Pak Samin, tetua desa, datang membawa ponsel milik cucunya dan menunjukkan tulisan Rose. Ehan membaca perlahan. Setiap kata seperti suara dari kabut yang dulu menemaninya. Ia menatap langit malam. "Jadi, kamu belum melupakanku." Kembali di kota, Rose akhirnya dihadapkan pada puncak konflik. Sang ayah tahu ia telah menyebarkan kisahnya ke publik. "Blog itu? Semua orang membicarakan keluarga kita. Kau menulis tentang lelaki hutan seolah dia lebih baik dari semua yang telah kita bangun," bentaknya. Rose berdiri tegak. Karena dia memang lebih baik, lebih jujur, lebih peduli. Dan aku tak malu mengakuinya. Ayahnya menatapnya dengan amarah membara. "Kalau kau pergi lagi ke sana, anggap kau bukan anakku lagi." Hening. Seperti gunung sebelum badai. Rose menjawab pelan, "Kalau itu harga yang harus kubayar untuk hidupku sendiri, aku akan terima." Beberapa hari kemudian, Rose mengemas ranselnya lagi. Kali ini, bukan karena tersesat, tapi karena telah menemukan arah. Di dalam ransel, ada buku-buku baru tentang konservasi, kamera kecil, alat pengukur suhu dan kelembapan, serta satu bingkisan kecil untuk Ehan. Benda sederhana, tapi berarti. Ia berdiri di depan rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Ibunya menangis diam-diam di balkon, tapi tidak menghalangi. Sang ayah bahkan tak keluar rumah. Langkah Rose mantap. Ia tahu, jalan ini tidak mudah. Tapi cinta yang tumbuh dari bumi, tak bisa dipatahkan oleh beton dan kekuasaan. Saat sore menjelang, kabut turun pelan di kaki Gunung Giriwana. Burung-burung hutan mulai kembali ke sarang. Di gubuk kecil yang masih berdiri kokoh, Ehan sedang menyapu halaman. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dan langkah kaki cepat. Ehan. Ehan menoleh. Dadanya berdebar. Rose berdiri di sana, ransel di punggung, mata berbinar, napas masih terengah karena mendaki cepat. "Aku kembali," katanya. Ehan tak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan pelan, lalu memeluk Rose erat. Kabut menyelimuti mereka seperti selimut hangat. Dan dua dunia yang sempat bertabrakan, kini mulai menyatu. Kabut pagi masih menggantung tipis di antara pepohonan saat Rose membuka matanya. Udara dingin menyusup dari sela-sela dinding bambu gubuk Ehan, namun selimut tenun di tubuhnya cukup menghangatkan. Di luar, suara burung bersahut-sahutan menyambut hari baru. Sambil tersenyum, ia bangkit dan berjalan ke beranda, menemukan Ehan sedang menumbuk akar dan daun di atas batu pipih. "Selamat pagi, Tuan Hutan," sapa Rose ceria. Ehan menoleh. Senyumnya tenang seperti biasa. "Pagi juga, Nona Kota." Mereka tertawa bersama, dan pagi itu terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Sejak Rose kembali, kehidupan Ehan berubah lebih berwarna. Ia tak lagi sendiri menjaga hutan. Kini ada tangan lain yang membantu, dan hati lain yang memahami. Namun hari itu, Rose datang membawa sesuatu yang mengejutkan. "Aku ingin tinggal di sini lebih lama. Mungkin, untuk selamanya," ucap Rose serius saat mereka duduk di bawah pohon besar setelah mengisi perangkap air hutan. Ehan terdiam sesaat. "Kamu yakin? Dunia yang kamu tinggalkan sangat jauh dari ini semua." Rose menatapnya dalam. "Justru karena itu, dunia itu bukan tempatku.
Aku sudah bicara dengan LSM Lingkungan dan teman-teman di Jakarta. Mereka tertarik membuat program pelatihan konservasi untuk anak muda desa. Kita bisa mulai dari sini, dari gubuk ini. Aku ingin bangun pusat belajar kecil, tempat orang mengenal hutan, bukan merusaknya. Ehan mengerjapkan mata. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu mau tinggal di sini dan membangun sesuatu? Rose mengangguk. Aku tidak cuma kembali untuk cinta, Ehan. Aku kembali untuk hidup. Dan hidup itu bukan hanya tentang bertahan, tapi memberi makna. Keesokan harinya, mereka mulai merancang rencana. Dengan peta tanah yang Ehan buat selama bertahun-tahun, dan pengetahuan Rose tentang pengelolaan proyek, mereka membagi tugas. Ehan akan mengajarkan tentang ekosistem lokal, tanaman obat, dan perawatan hutan. Rose akan mengurus logistik, perizinan, dan kerjasama dengan pihak luar. Kita tidak bisa langsung membangun besar, kata Ehan. Kita mulai dari pondok kecil di sebelah gubukmu, jawab Rose mantap. Satu ruang, satu tujuan, ajari orang mencintai hutan. Namun tidak semua orang menyambut baik ide ini. Pak Lurah desa datang ke gubuk mereka suatu pagi, membawa 2 orang perangkat desa. Ehan, kami dengar kalian mau bangun pusat pelatihan? Kamu tahu itu butuh izin, kan? Ehan mengangguk. Kami sedang urus prosesnya lewat teman-teman Rose di kota. Pak Lurah menghela napas. Kamu ini dari dulu memang aneh. Sekarang bawa-bawa orang kota segala. Jangan sampai hutan ini jadi wisata murahan. Rose maju. Suaranya tenang tapi tegas. Justru karena itu kami di sini. Kami tidak ingin eksploitasi, Pak. Kami ingin edukasi. Biar anak-anak desa tahu kalau hutan bukan sekadar kayu dan tanah, tapi kehidupan. Pak Lurah menatap Rose lekat. Kami awasi. Kalau macam-macam, kami tutup semua ini. Setelah mereka pergi, Ehan berkata, kita akan hadapi lebih banyak yang seperti mereka. Rose tersenyum. Itu berarti kita berada di jalan yang benar. Selama berminggu-minggu, mereka bekerja tanpa lelah. Bersama warga muda yang mulai tertarik, mereka membangun pondok kayu di tepi sungai kecil. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari daun rumbia, dan di dalamnya ada papan tulis, rak buku, dan meja panjang dari batang pohon. Hari pembukaan pun tiba. Meski sederhana, acara itu terasa sakral. Beberapa anak muda desa datang, begitu juga 2 perwakilan dari LSM Jakarta. Mereka terkagum dengan dedikasi Ehan dan Rose. Rose berdiri di depan pondok dan berkata lantang, tempat ini bukan milik saya. Bukan juga milik Ehan. Tempat ini milik hutan, milik generasi masa depan. Siapapun yang ingin belajar hidup selaras dengan alam, selamat datang. Tepuk tangan menggema. Ehan berdiri di samping Rose, wajahnya bersinar damai. Dalam hatinya, ia tahu, hidupnya yang dulu sunyi kini telah menemukan arah. Di kota, ayah Rose membaca berita kecil tentang peresmian pusat belajar lingkungan di kaki Gunung Giriwana. Di sana tertulis, didirikan oleh putri konglomerat dan pemuda penjaga hutan. Ia terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. Kalau itu memang pilihanmu, semoga kau bahagia, Rose, gumamnya. Malam itu, Rose dan Ehan duduk di depan api unggun, memandangi bintang-bintang di langit. Dulu aku pikir aku tersesat, kata Rose pelan. Ehan menoleh. Lalu sekarang? Sekarang, aku sadar. Aku baru saja sampai di tempat yang seharusnya. Ehan menggenggam tangan Rose. Dan dalam keheningan malam gunung, 2 hati yang dulunya berasal dari dunia yang jauh, kini menyatu dalam satu cita, menjaga kehidupan. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik awan ketika Rose sedang memeriksa buku catatan aktivitas pusat pelatihan yang baru mereka bangun. Meja dari batang pohon, rak buku dari bambu, dan papan informasi buatan tangan.
Semuanya mulai membentuk tempat belajar yang hangat dan hidup. Anak-anak muda dari desa sudah rutin datang, belajar tentang tanaman obat, konservasi air, hingga cara membuat pupuk alami. Semangat menyala di mata mereka. Namun, hari itu, kabar mengejutkan datang dari kaki gunung. "Rose," kata Ehan saat menghampirinya dengan wajah serius, "ada mobil dari kota. Mereka nanya-nanya tentang kamu." Seorang pria, katanya namanya Vano. Rose tersentak. "Vano?" gumamnya. "Dia mantan tunanganku." Beberapa jam kemudian, seorang pria berjas abu-abu dengan rambut tersisir rapi muncul di halaman pusat pelatihan. Ia membawa kamera dokumentasi, sepatu mahal yang penuh lumpur, dan wajah yang mencampurkan senyum palsu dengan ego terluka. "Rose," panggilnya dari kejauhan. Rose berdiri kaku. Ehan di sampingnya, menjaga jarak, namun jelas tak menyukai pria itu. "Vano, kenapa kamu di sini?" tanya Rose tenang. Vano mendekat. "Apa kabar? Aku dengar kamu tinggal di gunung." Sempat nggak percaya, sampai aku lihat sendiri. Ia memandang sekeliling dengan mata mencibir. "Jadi, ini tempat kamu tinggal sekarang? Gubuk, lumpur, dan pemuda hutan?" Ehan hanya diam. Rose menahan napas. "Apa yang kamu mau, Vano?" "Aku datang karena peduli. Aku dan keluargamu masih percaya kamu bisa diselamatkan. Kamu nggak perlu hidup begini. Kita bisa mulai lagi. Di kota. Bersih, nyaman, modern." Rose menggeleng pelan. "Aku sudah memilih. Vano, hidupku ada di sini. Aku bukan lagi wanita yang kamu kenal dulu." Wajah Vano berubah. "Kamu buang semua untuk ini? Untuk pondok bambu dan dia?" Ehan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang. "Dia tidak memilihku, Vano. Dia memilih hidupnya sendiri." Vano menyipitkan mata, lalu tertawa sinis. "Lalu bagaimana kalau tempat ini aku bongkar? Aku punya izin dari atas. Tanah ini masih masuk dalam rencana ekspansi perusahaan ayahku. Kalau aku mau, semua ini bisa jadi resort." Rose melangkah maju. "Coba sentuh satu pohon saja, Vano. Dan aku pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Wajah Vano mengeras. Ia mendekat, mencoba intimidasi. Tapi Ehan berdiri di antara mereka. "Pergi dari sini," kata Ehan datar. "Tempat ini tidak untuk orang yang serakah." Vano akhirnya pergi. Sementara. Tapi ancamannya tidak. 2 hari kemudian, truk-truk alat berat mulai muncul di bawah bukit. Beberapa pekerja dengan helm oranye mulai membuka jalan. Mereka mengaku punya izin pembangunan wisata alam dari investor kota. Warga desa mulai resah. Sebagian tergoda uang, sebagian lagi takut hutan mereka rusak. "Ehan, kalau mereka lanjut, kita bisa kehilangan segalanya," kata Rose gusar. Ehan mengangguk. "Tapi kita juga tidak bisa hadapi ini sendirian. Kita perlu dukungan." Maka dimulailah perjuangan mereka. Rose menghubungi jaringan LSM, mengundang media independen untuk meliput. Mereka membuat dokumentasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi, mengajak warga yang sadar untuk bersuara. Anak-anak desa membuat poster dan spanduk bertuliskan, "Hutan adalah rumah kami. Bukan wisata, tapi warisan." Ehan, yang dulu selalu diam, kini berdiri di depan ratusan warga desa di balai dusun. "Saya bukan orang pintar. Saya hanya penjaga hutan. Tapi saya tahu satu hal, kalau kita biarkan pohon terakhir ditebang, sungai terakhir dikeringkan, dan udara terakhir dikotori, kita akan sadar, uang tak bisa dimakan." Warga terdiam. Beberapa menangis. Beberapa mulai berdiri mendukung. Vano, yang menyadari upayanya terancam, membuat langkah terakhir. Ia membawa aparat dan legalitas palsu untuk memaksa penutupan pondok pelatihan. Hari itu, hujan turun deras.
Rose dan Ehan berdiri di pintu masuk pondok, memandangi para pekerja dan aparat mendekat. Seorang aparat berteriak, "Tempat ini dibangun tanpa izin resmi. Harap segera mengosongkan." Rose maju, tubuhnya basah kuyup, tapi suaranya jelas. "Kami punya surat dari Dinas Lingkungan Hidup, dan jika kalian paksa masuk, kami akan bawa ini ke media. Kami punya rekaman semua percakapan, termasuk rencana penggusuran oleh investor ilegal." Aparat terdiam. Kamera dari wartawan yang sudah dipanggil mulai merekam. Vano berdiri di belakang, wajahnya memucat. Ehan kemudian melangkah maju, memegang sebongkah tanah dan mengangkatnya tinggi. "Tempat ini bukan sekadar lahan. Ini kehidupan. Dan kami akan menjaganya dengan tubuh kami sendiri." Hujan semakin deras. Lalu, perlahan, satu demi satu warga berdiri di belakang mereka. Beberapa aparat mundur. Media menyebarkan berita. LSM menuntut peninjauan ulang proyek. Dan hari itu, gubuk kecil dari bambu menang melawan kekuasaan yang angkuh. Malamnya, di depan api unggun yang redup, Rose menyandarkan kepalanya di bahu Ehan. "Kamu tidak hanya jaga hutan, Han," katanya lirih, "kamu jaga harapan." Ehan memandang langit malam. "Harapan itu tumbuh karena kamu datang membawa cahaya." Rose tersenyum. "Kita baru mulai." Ehan menggenggam tangannya. "Kalau kamu bersamaku, aku berani hadapi siapapun." Kabut menyelimuti hutan, seperti pelindung yang tak terlihat. Dan malam itu, dua hati yang dulu berasal dari dunia yang jauh, akhirnya menjadi pelindung satu sama lain. Angin pagi di kaki Gunung Giriwana berembus lembut, membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang segar setelah hujan besar 2 malam lalu. Namun, kali ini suasana hutan bukan hanya tentang sunyi dan damai. Pondok pelatihan sederhana milik Ehan dan Rose kini ramai oleh tawa, kamera, dan suara-suara baru. Beberapa tenda didirikan di sekitar area pembelajaran. Ada anak-anak muda dari berbagai kota, ada jurnalis dari media nasional, dan bahkan 2 profesor lingkungan dari luar negeri yang datang karena penasaran dengan cerita viral tentang cinta dan konservasi di tengah kabut gunung. Ehan masih belum terbiasa dengan semua perhatian itu. Ia berdiri kikuk di dekat kebun kecil sambil melihat seorang jurnalis mengambil gambar dirinya diam-diam. Rose menghampirinya, tertawa kecil. "Kamu seperti kijang yang ketangkap kamera jebakan." Ehan nyengir. "Aku cuma terbiasa disapa burung, bukan mikrofon." Rose menggenggam tangannya. "Hari ini akan besar, Han. Tapi tenang saja, kamu tetap jadi dirimu sendiri. Itu yang membuat semuanya luar biasa." Siang itu, di aula bambu kecil yang mereka buat dengan susah payah, sebuah acara digelar. Beberapa pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup hadir, disusul oleh Duta Besar Negara Sahabat yang mendukung program ekowisata dan pendidikan alam. Di tengah ruangan, ada panggung kecil dari papan pinus. Rose naik pertama, mengenakan blus putih sederhana dan kain tenun dari desa. Ia membuka pidatonya. "Dulu aku datang ke hutan ini karena tersesat. Tapi ternyata aku tidak benar-benar hilang. Aku hanya belum menemukan arah hidupku. Disinilah aku belajar bahwa alam bukan benda mati, melainkan rumah. Dan di rumah ini, aku bertemu seseorang yang membuatku paham arti cinta, mencintai tanpa menguasai, menjaga tanpa harus memiliki." Orang-orang terpaku mendengarkan. Mata beberapa orang mulai berkaca-kaca. Lalu giliran Ehan yang dipanggil ke atas panggung. Ia menunduk sebentar, mengusap peluh dari kening, dan berbicara dengan suara pelan namun dalam. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak desa yang diajari nenek saya untuk tidak memetik bunga yang belum mekar, dan tidak membabat pohon yang belum rapuh. Tapi kalau hari ini saya berdiri di sini, itu karena saya percaya, hutan tidak butuh kita, tapi kita yang butuh hutan. Dan saya bersyukur, karena dari semua jalan di dunia ini, saya dipertemukan dengan Rose, yang datang sebagai orang kota, tapi memilih tinggal sebagai penjaga alam."
Tepuk tangan meriah menggema. Seorang pejabat senior naik ke panggung dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Pusat pembelajaran ini secara resmi kami tetapkan sebagai proyek percontohan nasional untuk pendidikan konservasi berbasis masyarakat. Pemerintah akan mendukung penuh pengembangannya. Tak hanya itu, media internasional seperti BBC dan National Geographic menghubungi mereka untuk membuat dokumenter. Rose dan Ehan berdiri berdampingan, menerima sertifikat penghargaan atas upaya mereka dalam menjaga lingkungan dan membangun edukasi masyarakat. Di sisi panggung, beberapa warga desa menangis haru. Mereka tak menyangka, pemuda yang dulu dianggap aneh kini berdiri di panggung, diakui dunia. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan suasana kembali sunyi, Rose dan Ehan duduk di batu besar di samping sungai. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang tenang. "Gila ya," kata Rose sambil tertawa kecil. "Dulu kita cuma duduk di sini sambil nyuci kelapa. Sekarang, ada profesor dari Eropa minta foto bareng kamu." Ehan menyengir. "Aku cuma bisa tersenyum kaku. Tapi dalam hati aku pengin nyari daun buat nutup muka." Rose menatapnya penuh cinta. "Kamu tahu, Ehan, semua ini terjadi bukan karena aku, tapi karena kamu. Karena keyakinanmu yang gak pernah goyah." Ehan menggeleng. "Semua ini terjadi karena kita. Karena kamu percaya pada tempat yang bahkan orang desa pun sudah lupakan." Hening sebentar. Lalu, Rose membuka tas kecil yang ia sembunyikan dari tadi. Ia mengeluarkan kotak kayu kecil dan menyerahkannya pada Ehan. "Ini bukan lamaran," katanya sambil tersenyum malu. "Tapi, aku pengin kamu tahu kalau aku gak akan pergi lagi. Di dalam kotak itu, ada kunci kecil." Ehan membuka kotak itu. Di dalamnya, benar, ada kunci kecil dari logam kuning. "Itu kunci rumah mungil yang mulai dibangun dekat kebun kita," ujar Rose. "Bukan rumah mewah, tapi rumah yang punya jendela menghadap matahari pagi, dan pintu yang terbuka buat siapa saja yang mau belajar." Ehan terdiam lama. Lalu ia memeluk Rose. "Kalau begitu, rumah itu bukan cuma milik kita," bisiknya. "Itu rumah untuk cinta, dan semua yang ingin ikut menjaganya." Malam itu, tanpa musik, tanpa saksi resmi, mereka mengikat janji dalam diam. Janji yang lahir bukan dari pesta, tapi dari perjuangan dan kepercayaan. Keesokan paginya, kabut kembali turun di kaki Gunung Giriwana. Tapi kali ini, bukan sebagai kabut yang menyembunyikan, melainkan kabut yang menyelimuti, hangat, penuh arti. Dan di balik kabut itu, berdirilah dua jiwa yang telah menyatu. Bukan karena takdir, tapi karena mereka memilihnya. Kabut tipis menyapu lembut halaman pondok kecil itu. Di kejauhan, suara burung-burung hutan bersahutan menyambut pagi. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, menari-nari di atas atap rumbia. Di beranda sebuah rumah kayu mungil yang menghadap ke timur, dua cangkir teh panas mengepul, dan di antara aroma kayu basah serta bunga liar, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah rumah baru Ehan dan Rose. Rumah sederhana yang dibangun dengan tangan mereka sendiri. Dindingnya dari papan pinus, jendelanya dari kaca daur ulang yang dibawa dari kota, dan lantainya dilapisi tikar anyaman buatan warga desa. Di dalam rumah itu, tak ada barang mahal, tapi setiap sudutnya memancarkan cinta dan kerja keras. Pusat pelatihan kini berkembang. Dari satu ruang belajar kini bertambah menjadi 3. Anak-anak muda dari berbagai daerah datang silih berganti. Beberapa tinggal selama sebulan untuk ikut program magang konservasi. Beberapa datang hanya untuk menyumbangkan buku atau tenaga. Di kelas, Rose sering mengajar tentang ekologi dasar, teknik pemetaan hutan, hingga cara menulis proposal proyek konservasi. Sedangkan Ehan menjadi mentor lapangan. Ia mengajak peserta berjalan ke dalam hutan, mengenalkan mereka pada akar-akaran obat, suara-suara binatang malam, dan cara membaca arah dari lumut di batang pohon. Ilmu yang tidak dicatat oleh sekolah,
kata Ehan suatu hari pada murid-muridnya, tapi diturunkan dari alam dan harus dijaga. Kabar tentang keberhasilan mereka semakin meluas. Beberapa tahun kemudian, pusat pelatihan itu diangkat sebagai proyek nasional unggulan oleh pemerintah. Rose bahkan diundang ke konferensi internasional di Singapura untuk berbicara tentang pendidikan berbasis alam. Namun meski dunia luar mulai melirik, Ehan dan Rose tak pernah meninggalkan hutan mereka. Mereka tetap hidup sederhana, tetap bangun sebelum matahari terbit, tetap menyalakan api dengan kayu, tetap saling membacakan buku saat malam turun. Pada suatu sore yang damai, ketika angin semilir meniup dedaunan dan suara jangkrik mulai terdengar dari semak, Rose duduk di beranda rumah mereka sambil menggendong bayi mungil di pelukannya. Namanya Sena, anak pertama mereka. Dia pasti akan jadi penjaga hutan kecil, gumam Rose sambil mencium dahi bayinya. Ehan duduk di sampingnya, mengusap kepala anak itu dengan lembut. Dia akan tumbuh mengenal dunia, tapi tak pernah lupa tanah tempat ia berpijak. Mereka berdua terdiam sejenak, menatap pemandangan hutan yang terbentang luas. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang indah. Di kejauhan, sekelompok anak muda sedang belajar membuat biopori bersama mentor dari universitas. Rose tersenyum. Kita sudah tak lagi sendiri, Han. Cinta yang kita mulai, tumbuh menjadi harapan bagi banyak orang. Ehan memandang Rose dalam diam, lalu menjawab pelan, "Kamu datang ke hidupku saat aku merasa jadi bagian kecil yang tak berarti. Tapi kamu menunjukkan padaku bahwa satu benih kecil bisa tumbuh jadi hutan." Tahun demi tahun berlalu. Pusat pelatihan itu kini dikenal sebagai Rumah Rimba, pusat pembelajaran alam yang diakui dunia. Beberapa lulusan dari tempat itu menjadi peneliti, aktivis, guru, bahkan pejabat yang membawa perubahan kebijakan lingkungan di tingkat nasional. Namun di balik semua pencapaian itu, satu hal tetap sama. Pondok bambu pertama milik Ehan masih berdiri di bawah pohon besar, dijaga dan dirawat sebagai monumen kecil tentang awal segalanya. Di pintu masuk Rumah Rimba, sebuah papan kayu terpasang. Cinta adalah akar dari semua penjagaan. Ketika kau mencintai alam, kau akan menjaganya seperti rumahmu sendiri. Ehana Rose. Suatu malam, ketika langit bersih dan bintang bertaburan, Ehan mengajak Sena kecil naik ke bukit tempat dulu ia dan Rose pertama kali melihat mata air dari atas. Sena kecil berusia 5 tahun. Matanya berbinar melihat kunang-kunang. "Ayah," katanya, "apa benar mama dulu nyasar dan ayah yang nemuin?" Ehan tertawa pelan. "Iya. Mama kamu datang saat hutan sedang sepi, dan tiba-tiba suara langkahnya mengubah segalanya. Terus mama tinggal karena suka sama ayah. Bukan cuma karena suka. Karena mama tahu, hutan ini bukan cuma pepohonan, tapi kehidupan. Dan ayah hanyalah bagian kecil darinya." Sena menggenggam tangan ayahnya. "Kalau aku besar nanti, aku juga mau jagain hutan." Ehan menatap bintang-bintang, lalu menunduk pada anaknya. Itulah harapan terbesar ayah. Dan malam itu, di tengah hutan yang dulu dianggap sepi dan terasing, suara tawa seorang anak menggema, menandakan bahwa cinta, perjuangan, dan kehidupan terus berlanjut. Di sebuah rumah sederhana di tengah hutan, yang dibangun dari kasih, kesetiaan, dan keberanian dua jiwa dari dua dunia yang berbeda, yang akhirnya bersatu karena saling percaya. Dan kabut, yang dulu menyembunyikan segalanya, kini menjadi saksi. Cinta mereka telah menjadi cahaya.